Apa yang membuat mereka itu seperti itu? Karena memang mereka tidak pernah puas dengan keadaannya. Hingga tidak jarang di antara kita manusia mengambil cara yang tidak dihalalkan oleh Allah hanya untuk memuaskan hasrat duniawinya. Silakan ambil dunia ini kata Allah, tapi jangan lupa ada yang menciptakan, ada yang memberikan. Jangan lupa bahwa di balik semua apapun yang kita miliki hari ini, semuanya milik Allah dan pada akhirnya akan kita kembalikan kepada Allah. Alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين وبعض. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para allamah, para kiai, para ustadz, para tuan guru, terkhusus kepada seluruh imam dan takmir musalla Ashabul Haq, adik saya Ustadz Denny Aliuddin, kemungkinan ada di antara kita para habaib, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nikmat yang paling besar dalam hidup adalah iman kepada Allah. Sekaya apapun Anda hari ini, sehebat apapun Anda hari ini, sebanyak apapun rezeki dan kekayaan yang kita miliki hari ini, jika di dalamnya tidak ada iman kepada Allah, maka kita adalah manusia yang paling hina dalam pandangan Allah. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum Allah memperhitungkan kalian semuanya. Dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah mengadakan acara malam hari ini. Tidak gampang dan tidak mudah mengumpulkan manusia sebanyak ini. Yang saya yakin jamaah malam ini pasti punya kesibukan masing-masing, punya aktivitas sendiri di rumahnya. Akan tetapi karena panggilan iman dalam hatinya, berangkat ke musalla ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, dengan niat dan tujuan yang sama, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan hadirnya bapak dan ibu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dijadikan orang yang salih dan salihah, amin. Ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, amin. Anaknya jadi anak yang salih dan salihah, amin. Rezekinya menjadi rezeki yang halal dan manfaat. Allah jauhkan musibah, Allah dekatkan rahmat dan ampunan bagi kita semuanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, beliau meriwayatkan hadis ini secara marfu. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jika ada seseorang yang ingat kepada Allah karenamu, jika ada seseorang yang menjadi hamba Allah baik, jika ada seseorang yang menjadi baik karenamu, jika ada seseorang yang awalnya lupa kepada Allah, kemudian malam hari ini menjadi ingat kepada Allah, ketahuilah panitia,
Allah menyiapkan pahala yang terbaik untuk panitia, sama bahkan lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang paling mahal. Kita dikumpulkan malam ini, bahkan di depan saya ini anak-anak kecil ini sibuk dengan dunianya masing-masing ini. Saya ceramah-ceramah juga nampaknya ini. Dul, Mat, Din, sini kau tengok saya ke depan. Saya marah nanti kau tak tengok sini. Boleh saya cakap dulu? Boleh? Saya cakap dulu, lepas itu awak boleh cakap. Boleh? Saya ni termasuk ustaz paling garang di Pontianak. Awak macam-macam cabut gigi satu-satu nanti. Dengerin dulu. Majlis ini adalah majlisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengerin nak ya, gantian kita bicara. Kalau masing-masing bicara tidak bisa didengar nanti sama yang tua-tua ini. Panitia nanti tolong kondisikan, biarkan saja dia nakal, tapi enggak masalah. Yang penting tidak mengganggu jalannya acara. Kalau anak kecil ini nakal itu biasa Pak. Yang saya khawatir yang dekat pintu itu yang nakal nanti. Tak masalah. Yang penting mau dengarkan tidak masalah. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah, di Masjid Nabawi itu biasa ada anak-anak muda, anak-anak kecil seukuran ini. Pada masa itu ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr ibn al-As, ada Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Semuanya anak-anak kecil seperti ini. Tapi yang membedakan mereka ketika hadir di majlisnya Rasulullah semuanya anteng. Beda dengan anak kita, suruh duduk dia berdiri, suruh berdiri dia lari nanti. Yang penting jangan ganggu jalannya acara ya. Awak nak minum macam mana, minumlah. Bahkan dengan bungkusnya ambillah, tak masalah. Lillahi ta'ala. Kalau bicara kita capek, semuanya capek? Semuanya capek? Capek. Karena tadi seharian mungkin bekerja, tetapi karena malam hari ini kita diundang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaikimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah segolongan manusia berkumpul. Ini kampung apa namanya nih? Lupa saya. Kampung apa? Film apa? Udah nagemas lagi. Sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah hadir di majelis ini. Tapi masa kita di lapangan sana nampaknya. Di mana? Pansana ya. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Tidaklah segolongan kaum berkumpul di masjid fi baitin min buyutillah, di rumah di antara sekian rumah Allah, seperti malam hari ini. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah sebagaimana yang disampaikan oleh qari. Wa yatadarasunahu bainakum, dan kemudian mereka mempelajari ayat-ayat Allah sebagaimana yang akan saya sampaikan. Illa nazalat alaikimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hati kita masing-masing. Kalau sudah tenang hatinya, kata Rasulullah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah pasti turunkan rahmat di tengah-tengah mereka. Ditambah lagi dengan hujan yang turun. Ingat kata Nabi, di saat hujan itu turun, pada saat itulah turun rahmat Allah. Dan masa yang paling baik berdoa adalah ketika hujan itu turun. Maka kata Nabi, kalau hujan turun, berdoalah kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan yang turun ini sesuatu yang mendatangkan manfaat. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini
menjadi rahmat dan manfaat bagi kita semuanya, amin. Setelah Allah turunkan rahmat malam ini, wa khaffathumul malaikah, kemudian Allah menaungi mereka dengan naungan para malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, nikmat yang Allah turunkan untuk kita yang berkumpul di musalla ini yang nomor 4 kata Nabi, wa dzakarakumullahu fi man indaku, dan kemudian Allah menyebutkan nama mereka satu persatu di antara para kekasih-kekasih Allah yang sudah baca maulid habsi. Mudah-mudahan bacaan salawat dan madahnya menjadi penyejuk dan penenang bagi hati kita masing-masing, dan itu menjadi pujian terindah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya tanya dengan awak, ya, awak nama siapa? Awak namanya siapa? Iya, Imam. Sekolah kelas berapa awak? Kelas 6. Banyak sekali kelasnya. Boleh saya tanya, nama Nabi kita siapa? Muhammad bin bin siapa? Ya udah, yang lebih kecil ya, nama Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah bin bapaknya. Betul pula awak ni. Ya, geser sedikit, agak besar sikit. Muhammad bin Abdullah. Tak pandai pula dia. Abang Pak Haji tak faham, lupa. Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Fikir bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Putus 30 silsilah naik ke atas sampai kepada Muqawwam itu bin Haidar bin Nabi Allah Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nakhur bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Nabi Salih alaihi salam bin Arfahsyad bin Syam bin Nabi Nuh alaihi salam bin Lamih bin Matus Salih bin Nabi Allah Idris alaihi salam bin Yarid bin Mihlai bin Kinan bin Ahnus atau Anwas bin Nabi Sis alaihi salam bin Nabi Allah Adam alaihi salam. Ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah bintu Wahab bin Zukhrah, naik sampai kepada Kilab. Berarti ibu Nabi dengan ayah Nabi masih satu nasab, nanti bertemunya di Kilab. Nabi Muhammad lahir tanggal, yang baju putih, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Bu, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Saya singkat saja karena nanti kan kita bicara tentang kemuliaan Nabi saja. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas itu adik sepupu Nabi. Kenapa disebut adik sepupu Nabi? Sebab Abbas itu adik ayah Nabi. Ayah Nabi namanya Abdullah punya adik namanya Abbas punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah itu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan untuk kita semuanya, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain lithnatai asyarata lailatan khalat fi syahri Rabiul Awwal amul fil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin
tanggal 12 Rabiul Awal, di tengah malam yang sangat tenang, penuh dengan ketenangan dan kedamaian pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Insyaallah semuanya faham yang saya maksud malam ini. Yuk Mat, jadi ngaki lu Mat. Saya pakai bahasa apa ini Bu? Bahasa apa saya? Bahasa Indonesia. Saya campur ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura. Ada yang Sunda juga? Ada. Ayah Sundana ayah tuh? Ayah? Iya Kang Deni hungkulnya. Oh sendirian. Maduranya beda. Maduranya beda. Wow nempuk ngararia. Banyak. Jawa ini wonten. Wonten Bu. Wonten nggih kathah. Kathah. Jawa ini pun deh. Jawa Tengah. Japon. Japon itu antara dua Bu. Jawa Pontianak nopo Jawa Pontang Panting. Saya nanti campur-campur saja Pak ya. Sebab biasanya orang Madura ini kalau nggak bahasa Madura agak angel Pak. Wangel gitu. Saya pakai bahasa Madura dulu Pak ya. Karena abah saya orang Sampang. Abah saya orang Sampang, datuk saya orang Sampang, nenek saya orang Malang. Beda Madura nih. Saya pakai bahasa Madura dulu ya. Yang lain ngikuti saja dulu. Para tretan, bagian para tretan Madura mator sekelangkong hadir sampeyan nang malam mangken. Sebeda nang acara malam mangken, sebeda acara Maulid Kadin toh manter hadir kula sareng panjenengan teti obat bagi aten kula sareng panjenengan setuju. Ben manter muka sampeyan teti orang sesaleh, teti orang sesai dari dunia kantos akhirat. Orang-orang Pasundan mangga mugi orang sadayana dijantankan ku Gusti Allah, dijantankan manusia anu salih sareng salih. Ibu-ibu, bapak-bapak, monggo pinarak, silahkan kita dengerin apa yang mau saya sampaikan. Insya Allah niki dados majlis ingkang sae munggu Gusti Allah Subhanahu wa taala sing hadir malam sakniki mudah-mudahan dijadikan orang yang salih salihah, paringi sehat zahir lan batine, kathah rejekine, sehat jasmani rohani, insya Allah mati melebet nang swarga Allah. Pun tinggal yang Melayu sekarang. Pak Cik, Mak Cik, yuk kita malam ni sama-sama. Malam ni kita sama-sama, insya Allah kita semuanya bakal masuk surga Allah. Sesiapapun dia yang datang masuk dalam masjid, kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Siapapun yang tengok orang lain masuk dalam masjid, masuk saja, kata Nabi, masuk je, duduk dalam masjid, hatinya terpaut dengan masjid, hatinya terikat dengan masjid, ibadah di masjid, ibadah di musalla, salat di musalla, jamaah di musalla, fashhadu lahu bil iman, saksikan oleh kalian bahwa orang tu dalam keadaan beriman kepada Allah. Sesiapapun yang masuk malam ni di musalla ni sudah dicatat sebagai orang salih oleh Allah. Kalau sudah dicatat sebagai orang salih, apa kata Allah? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima. Tuh kata Allah, orang yang beriman kepada Allah bakal dimasukkan ke dalam surga Allah.
Surga-surga Allah yang digambarkan oleh Allah, terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya yang airnya bening. Tidak ada kesusahan dalam surga, tidak ada kesulitan di dalam surga. Yang adalah hanyalah kenikmatan dan kebahagiaan di dalamnya yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yang hatinya beriman kepada Allah, mencintai agama Allah, mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kata Allah, tanyakan ya Muhammad, tanyakan kepada jamaah ashabul haq, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha. Selama ini mereka bicara cinta kepada Allah, selama ini mereka bicara cinta kepada Nabi, selama ini kita bicara cinta kepada agama ini. Kalau memang kalian mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai agama ini, fattabi'uni, kata Nabi, maka ikuti aku saja, kata Nabi. Kalau kita sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian, kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Allah pasti mencintai kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Setelah diampuni, nikmat surga sudah Allah siapkan. Nikmat apapun yang diinginkan, semuanya sudah Allah siapkan. Hidup kita ini tak lama, Pak. Hidup kita sebentar. Paling lama usia kita ini 60 ke atas, lebih sedikit. Coba mungkin yang paling berumur malam ini, mungkin yang umurnya lebih. Ya Abah, umurnya berapa? 26. Oh. Saya lebih percaya Abah 26. Tengok dari sini gigi belum tumbuh, nampak. 63 Abah. 63. Nabi wafat umur berapa? Nabi meninggal umur berapa? 63. Udah pas itu sepertinya. Enggak apa-apa, Pak. Bonus. Bukan persoalan umur, Pak. Bukan persoalan mati yang harus kita takutkan. Apa yang bakal kita bawa mati itu pertanyaannya. Harta yang banyak kita tinggalkan, jabatan yang besar kita tinggalkan, istri yang cantik pasti akan ditinggalkan, suami yang tampan akan ditinggalkan, anak yang paling kita sayang pasti akan ditinggalkan. Pilihan hidup cuma dua, apakah kita yang meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharabid dahri nabniha. Hartamu yang banyak ketika engkau tinggalkan pasti akan diperebutkan oleh anak cucumu. Harta kita yang paling banyak sekalipun, kita mati pasti jadi perebutan. Istana yang kamu bangun yang paling megah, suatu hari pasti hancur. Yang bakal kekal apa? Amalmu. Saya dengar tadi dalam kata sambutan Ustadz Denny Aliuddin bahwa ternyata di komplek ini ada kumpulan salawatan. Ayah salawatanannya. Ada kumpulan salawat tiap malam apa, Pak? Malam Jumat. Bagus, teruskan itu. Ada orang yang suka dan tidak suka itu biasa. Perbedaan di antara kita itu normal. Yang tak normal adalah ketika berbeda tapi kemudian musuhan. Nih dengerin yang di luaran sana yang tidak maulid, monggo. Yang suka maulid, mangga. Yang senang maulidan, kaator. Ada orang yang gak senang maulidan malah menghujat yang maulidan. Tunggu dulu saudaraku, gak usah buru-buru. Saya jelasin ya. Ada yang bilang Nabi itu dulu mah gak maulidan. Bener.
Nabi nggak maulidan seperti kita. Nabi itu puasa Senin dan Khamis. Pernah ditanya oleh seorang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Qatadah Al-Ansari, Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil itsnain. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda senang berpuasa hari Senin? Nabi menjawab, Fiki wulidtu, aku lahir pada hari Senin, makanya aku berpuasa. Wa fiki alayya unzil, dan pada hari Senin Allah menurunkan Al-Quran kepadaku. Artinya bahwa Nabi tidak lupa dengan hari lahirnya, walaupun Nabi tidak seperti ini. Paham? Maulid nggak ada dalilnya, iya. Tetapi kami berkumpul tidak ada lain untuk mengingat bahwa kami bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bahagia waktu saat lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal pada Amul Fil, kurang lebih tanggal 20 April atau 21 April tahun 571 Masehi atau Miladiah. Seluruh alam semesta ini bergembira menyambut datangnya Nabi, kecuali satu yang tidak senang, iblis laknatullah. Semuanya bergembira. Planet, matahari, bulan, bintang, bumi, seluruh malaikat semuanya bertasbih mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang tidak gembira pada saat lahirnya Nabi satu, silakan buka di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh imam ahli tafsir yang bernama Imam Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi di dalam juz 2 halaman 326. Inna iblis ranna arba'a rannatin, sesungguhnya iblis pernah menangis 4 kali. Yang pertama, hina lu'ina, ketika Allah melaknat iblis. Kenapa iblis dilaknat? Karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau sujud, dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wahina uhbita, ketika Allah mengusir iblis dari surga. Yang ketiga, wahina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangisan yang ketiga iblis ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wahina unzilatil Fatihah. Yang keempat, iblis menangis ketika surah Al-Fatihah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau bilang yang tidak cinta kelahiran Nabi iblis, bukan. Orang-orang muslim ini cuma cinta Nabi. Wah, ada caranya Ustadz, bukan maulidan. Terus maksudnya puasa saja. Baik, kami sudah berpuasa. Sedekah saja, malam ini ada sedekah. Ini siapa yang masak? Ibu-ibu. Yang buat jeruk siapa? Ibu. Kami malam ini sedekah. Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti, nih dengerin ya. Kalau yang bilang maulidan itu ndak boleh, cuma hafal hadis cuma 2 biji, diam kau. Diam ya. Ada seorang imam ahli hadis namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dikenal dengan As-Suyuti. Kalau disebut Al-Hafidz berarti hafal hadis 300.000. Ketika Imam As-Suyuti ditanya, wahai Imam Suyuti, maulid itu apa Imam Suyuti? Beliau menjawab, alladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maulid Nabi itu kata Imam Suyuti berkumpulnya manusia yang ramai seperti kita malam ini. Dalam berkumpulan dibacakan Al-Quran dan dibacakan sirah nabawiyah, sejarah kelahiran Nabi, hidupnya Nabi, perjuangan Nabi menegakkan agama Islam, kemudian hingga wafatnya Nabi. Itu yang dibaca, itu disebut maulid. Ditanya Imam Suyuti, bagaimana dengan makanan yang ada di maulid? Tidak masalah, karena itu sedekah. Yang penting tidak berlebihan. Sebagaimana kaum Nasrani mengingat lahirnya Isa, setelah Isa wafat kemudian menyembah Isa. Itu yang tak boleh kata Imam Suyuti. Apakah itu tergolong bid'ah? Iya, tapi bid'ah hasanah. Kenapa disebut bid'ah? Karena Nabi tidak melakukan ini, sahabat tidak melakukan ini. Kenapa disebut hasanah? Karena ada nilai manfaat dan kebaikannya. Baiknya di mana? Dengarkan Quran, baca salawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bisa baca salawat di rumah? Bisa. Tapi lebih baik berkumpul. Kenapa kata Nabi tidaklah 40 manusia berkumpul dan kemudian bersama berdoa kepada Allah, melainkan salah satu di antara itu pasti diterima doanya oleh Allah. Itu aja kok repot. Masalah enggak mau maulid, monggo, enggak usah ribut. Yang senang maulid, monggo. Yang senang salawatan rame-rame, monggo. Yang enggak usah, yang enggak senang, biasa saja. Tapi tidak usah diantara sesama umat Islam saling menjelek-jelekan, saling memfitnah, saling bid'ah membid'ahkan, saling kafir mengkafirkan, saling syirik mensyirikkan. Tak boleh itu. Begini, dengerin saudara. Kalau ada muslim mengkafirkan saudaranya yang muslim dan tidak terbukti kekafirannya, maka tuduhan kafir itu kembali kepadamu. Ya, biar enggak tegang, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang biasa sholawatan malam apapun, monggo, silahkan baca bareng-bareng. Mudah-mudahan majlis ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Sebab kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca salawat untukku. Baca salawat boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad juga boleh. Ada yang protes, Pak Ustadz, ngapain baca salawat pakai Sayyidina? Nabi itu yang diajarkan oleh Jibril itu satu, sallallahu ala Muhammad. Sementara Nabi mengajarkan sahabat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Riwayat dari Ibnu Mas'ud, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kok pakai Sayyidina Ustaz? Begini saudara, saya jelasin ya. Mungkin di luar sana yang selama ini anti kalimat Sayyidina, Nabi itu dalam beberapa hadis sahih menyebutkan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini sayyid. Makna sayyid adalah junjungan, anak cucu Adam. Kapan? Nanti di yaumil qiyamah. Silakan buka dalam sahihnya Ibnu Hibban. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini junjungan anak cucu Adam wala fakhra, tapi aku tidak sombong. Jadi baca Sayyidina boleh, tidak pakai juga boleh. Kenapa pakai Sayyidina? Yuk kita belajar sama Quran. Berapa jam saya ceramah, Pak? Berapa jam saya ceramah waktunya? 5 jam.
Jangan lama-lama Pak ya. Jangan lama-lama, kita sepakat dulu nanti selesai jam 12 ya. Jangan lama-lama Bu ya. Gini, Allah tidak pernah memanggil nama Rasulullah dengan panggilan langsung dalam Quran. Kalau Nabi Adam Allah panggil, ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Ketika memanggil Nabi Nuh, Allah memanggil Nuh, ya Nuh. Ketika memanggil Nabi Allah Ibrahim, Allah memanggil nama langsung, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ketika memanggil Nabi Musa, Allah menyebut ya Musa. Ketika memanggil Nabi Allah Yahya khudil kitaba biquwwah. Ketika memanggil Nabi Allah Isa, Allah menyebut ya Isa. Tapi ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil ya Muhammad. Allah memanggil ya ayyuhan nabi. Allah memanggil ya ayyuhar rusul. Allah memanggil Nabi dengan nama ya ayyuhal muzammil. Ada kalanya Allah memanggil ya ayyuhal muddathir. Nah, Allah tidak pernah dipanggil dengan panggilan ya Muhammad. Menunjukkan apa? Saking mulianya Rasulullah Muhammad, bahkan Allah tidak memanggilnya secara langsung. Apalagi saya, pasti lebih baik saya menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang tak pakai sama, yang pakai insya Allah juga sama. Tapi yang memakai sayyidina jangan dihujat, jangan dibilang nambah-nambahin. Gini, nih, nama sama sampean, nama kamu siapa? Imam. Terus bapak ini namanya siapa? Tono. Masa imam panggil ke sini manggil Tono? Ton, mana Ton? Kan pakai mau kemana Pak Tono? Abang, namanya siapa? Hah? Hasib? Asep? Di Jawa Barat? Nah, di mana ya teh? Oh gitu, Serang, Banten. Malingping, Malingping teh di mana? Aya nama daerah Malingping gitu. Ulan? Hah? Oh. Ngomong atuh anaknya Pak Deni gitu mah. Mereka ribet si Akang Asep teh. Anak Pak Deni gitu. Kang Asep, panggil Kang Asep ya. Asep itu sebenarnya singkatan Ibu. Asep, anak Kasep, anak ganteng artinya. Tuh tinggal lihat ganteng kan? Kan tidak mungkin Kang Asep manggil sama bapak sebelah panggil nama. Nama bapak di sebelah teh saha? Namanya bapak siapa Pak? Ya sampean. Pak Arifin. Nggak mungkin Kang Asep panggil bapak namanya panggil Upin. Pin mana Pin? Ternyata film Upin Ipin itu kan namanya Arifin kan? Kan nggak mungkin dipanggil Ipin, tapi panggil nama Pak Arifin. Apalagi kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pakai Sayyidina boleh, yang nggak pakai nggak masalah. Tapi saya pribadi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ingin memuliakan Rasulullah dengan panggilan yang lebih baik dan indah. Maka silakan yang maulidan, bapak-bapak yang setiap hari, yang setiap malam tertentu mengadakan maulid sholawatan, silahkan, insya Allah itu manfaat, terserah. Yang dibaca mau simtud duror sama, mau sholawat dia'ul lami sama, mau bersinji sama, mau burdah sama, mau dibak sama, karena isinya adalah sanjungan dan pujian atas kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang buat ibu-ibu, ibu, nah, pilih antara dua, mau jadi orang kaya tak bahagia atau jadi orang miskin tapi bahagia. Pilih, Bu.
Mau jadi orang kaya tak bahagia atau orang miskin tapi bahagia? Miskin tapi pintar dia. Saya pilih kaya bahagia Ustaz. Ibu mah pintar Bu. Pak, mau jadi orang kaya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Bingung ya. Manusia itu kalau suruh milih, kata Rasulullah, pasti milih yang nomor 2, kaya bahagia. Coba Bapak, kalau dikasih mobil mau? Ya Pak Haji, kalau dikasih mobil mau? Pasti mau kan? Pasti mau. Dikasih 2 mobil mau lagi, dikasih 3 mau lagi, dikasih 4 pengen sama showroomnya. Manusia itu seperti itu kata Nabi. Apa yang membuat mereka itu seperti itu? Karena memang mereka tidak pernah puas dengan keadaan. Hingga tidak jarang di antara kita manusia mengambil cara yang tidak dihalalkan oleh Allah hanya untuk memuaskan hasrat duniawinya. Silakan ambil dunia ini kata Allah, tapi jangan lupa ada yang menciptakan, ada yang memberikan. Jangan lupa bahwa di balik semua apapun yang kita miliki hari ini, semuanya milik Allah dan pada akhirnya akan kita kembalikan kepada Allah. Maka hadirnya kita malam hari ini untuk saling ingat mengingatkan. Yuk, mari kita semuanya kembali kepada jalan agama Allah, kembali kepada ajaran Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ajaran agama yang baik, lurus dan benar ini. Tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat, tinggalkan hal-hal yang mengarah kepada perpecahan. Tapi marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim harus semakin kita kuatkan dan kita tegakkan. Tidak boleh lagi ada perbedaan di antara kita. Sebab ketika Nabi berdakwah di tengah masyarakat Arab Quraisy Makkah, yang dihilangkan oleh Nabi adalah permusuhan di antara mereka. Selama ini masyarakat Arab Quraisy hanya bangga dengan kelompok dan golongannya, bangga dengan kabilahnya, bangga dengan keturunannya sendiri. Kemudian Rasulullah mempersatukan mereka dalam berbagai macam perbedaan, dalam ukhuwah Islamiyah, persatuan tali persaudaraan sesama umat Islam. Musholla ini milik kita bersama, dibangun bersama oleh umat. Tak boleh lagi kita menyebut nama suku. Wah, ini Masjid Madura, ini musola Melayu, ini musola Jawa, ini musola Sunda, ini musolanya orang Banten. Semuanya ini yang hadir di masjid ini, yang hadir di musola malam ini harus merasa memiliki musola ini yang harus kita jaga bersama-sama, kita isi, kita makmurkan demi tegaknya syariat agama Allah dan demi kuatnya persatuan di tengah umat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh saya minum sebentar Pak ya? Tidak lama kok. Bismillah. Yuk kita baca madah sebentar ya. Saya dari kecil sangat senang membaca burdah. Insya Allah ibu-ibu faham apa itu burdah. Burdah itu ditulis oleh seorang ulama besar, seorang waliullah yang bernama Imam Syarafuddin Bushiri, murid dari seorang wali yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, dan Abul Abbas Al-Mursi murid dari Imam Abul Hasan Sadili. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
Allahumma salli ala Muhammad. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dia adalah Muhammad Al-Habib, kekasih tersayangnya Allah. Turja syafa'atuhu, yang aku harapkan syafaatnya. Likulli haulin minal ahwali muqtahimi, dari berbagai macam persoalan dan kesusahan kelak di hari kiamat. Ketika hari ini kita berkumpul, kita mengadakan maulid, mengingat kembali betapa peristiwa kelahiran Nabi, perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, menyampaikan risalah. Nabi tidak serta-merta diterima dengan baik. Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi diancam, bahkan Nabi selalu disakiti oleh musuh-musuhnya. Tapi apakah kemudian Nabi membalas perlakuan itu dengan balasan yang sama? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya masa itu, kata Allah, asyidda'u 'alal kuffari, tegak lurus, tegas terhadap siapa? Orang-orang kafir yang memusuhinya. Tetapi Nabi bersikap kasih sayang di antara sesama. Walaupun Nabi itu keras dalam menegakkan syariah, bahkan tidak segan Nabi dan para sahabat berperang melawan musuhnya. Tetapi peperangan yang dilakukan oleh Nabi semata-mata untuk tegaknya sebuah syariah, agar tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Maka kalau seandainya musuh-musuh Nabi mengadakan perjanjian damai, Nabi lebih memilih itu dibandingkan dengan peperangan. Ketika Nabi kembali pulang di tengah umat, Nabi selalu bersikap kasih sayang. Tidak pernah ada kebencian di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mencontoh Nabi sebagaimana yang dibaca oleh qari tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi itu adalah contoh. Nabi itu adalah teladan. Nabi itu adalah teladan yang paling baik di antara sekian teladan yang ada. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, wal yaumal akhir, dan yang percaya kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak mengingat Allah. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir malam hari ini, selepas pengajian ini imannya semakin bertambah, keyakinannya semakin bertambah, rasa cintanya kepada Nabi juga semakin bertambah. Baca salawat sebagai bagian dari bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nanti kalau pulang tengok anaknya. Anaknya kalau sedang tidur, kalau anak ibu degil, apa kata orang Melayu degilnya? Kalau anak ibu agak degil-degil sikit, nanti pasti doakan anak ibu. Jangan lupa bacakan sholawat, tiupkan dari ubun-ubun sampai ke bawah. Tiup sambil baca sholawat minimal 7 kali. Kalau memang ibu mau bisa lebih dari itu. Insya Allah, Allah akan membukakan pintu hati anak ibu. Allah mudahkan dia belajar dan Allah gampangkan setiap masalahnya. Dan hati-hati ibu ya, kalau anak ibu nakal, jangan ucapkan kata-kata kotor ya, kata-kata yang tak baik hindarkan. Mak, bu, ibu, kalau anak ibu degil, anak ibu tak baik-baik saja, doakan, jangan ucapkan kata-kata yang tak baik. Biasa kalau mak dah marah tu, segala apa disebutkan. Emang tak beri kau ni sama dengan apa kau. Jangan mak ya. Doa mamak ni didengar dengan Allah, beda dengan doa bapak. Doa mamak ni diijabah sama Allah.
Kalau mama nak berdoa, berdoalah yang baik. Ya Allah, macam manalah anak saya ni, Allah degil kali dia, Allah tolong kau bukakan pintu hatinya, kau lembutkan dia ya Allah, jangan mirip dengan bapa dia ya Allah. Doakan sama Allah biar hatinya lembut, caranya itu. Nah, nanti kalau masih degil lagi, saya kasih tahu yang paling gampang, ya. Paling gampang. Setiap kali ibu habis wudu, setiap kali ibu wudu, tapi cuci dulu kaki ibu, jangan kotor, jangan bekas dari tanah. Setiap kali ibu habis wudu, ketika ibu mencuci kaki ibu, bekas air cuciannya itu alirkan ke tempat, masukkan ke dalam wadah, nanti minumkan dengan anaknya. Tapi cuci dulu kaki ibu. Sembuh tadak, sakit perut pula nanti anak ibu. Jadi air bekas cucian ibu, waktu ibu mengambil air wudu, cuci yang bersih dulu, siramkan, ambil ke dalam wadah, nanti minumkan ke anak ibu dan dimandikan dengan air itu. Insya Allah Allah bukakan pintu hatinya. Doakan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sama dengan doa suami. Doa suami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nanti ibu doa sama Allah, ya Allah anak saya, sebut namanya, oh anak saya namanya ini ya Allah, dia begini dan begitu, bukakan pintu hatinya ya Allah, barakah dari air wudu ini ya Allah, semoga dia jadi anak saleh dan cerdas ya Allah, insya Allah. Ya, tapi yang paling penting, jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor kepada anak, walaupun anak kita itu nakal. Siapa tahu anak kita yang nakal hari ini, kelak dia akan menjadi orang yang saleh. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lantas begini, orang selalu susah dan selalu sedih ketika menyebut harta. Banyak orang menyangka bahwa dirinya yang paling susah dalam hidup. Banyak orang yang mengira bahwa dia paling miskin dalam hidupnya. Bahagia itu sebenarnya tidak ditentukan oleh berapa banyak tumpukan harta yang kita miliki hari ini. Kebahagiaan itu tidak ditentukan seberapa banyak uang yang Allah berikan untuk kita saat ini, tetapi seberapa banyak dan seberapa pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang beriman kemudian istiqamah dalam iman, apa janji Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka yang berkata Allah adalah Rabb kami, Allah yang menciptakan kami, Allah yang memberi rezeki kami, Allah yang menjamin kehidupan kami, tsumastaqamu, kemudian tegak lurus dalam akidah. Waktunya salat, waktunya bekerja. Jangan karena bekerja sampai lupa salat. Ya, saya cuma mengingatkan. Saya cuma sekedar mengingatkan, lebihnya itu urusan Allah. Jangan hanya pekerjaan kita yang sekian kali sekian sampai kita lupa kepada kewajiban kita. Mau sebanyak apapun uang yang kita punya hari ini, tapi karena itu kemudian kita tinggalkan salat, yakin tidak akan manfaat. Tsumastaqamu, kemudian mereka tegak lurus istiqamah di jalan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah pasti turunkan malaikat kepada mereka, memberikan kabar, Allah takhafu, fulan, tak usah takut tentang harta duniawi. Harta duniawi itu kecil, duniawi itu sebentar, jangan takut, kata malaikat. Wala tahzanu, jangan bersedih tentang kehidupan akhirat. Akhirat sudah Allah janjikan surga untukmu. Yang penting engkau jadi manusia bertakwa, cari rezeki yang halal, lurus dalam akidah, lurus dalam berbuat baik, Allah berikan kenikmatan.
Jangan sampai sekali lagi karena urusan duniawi menyebabkan kita lupa beribadah kepada Allah. Besok mudah-mudahan ibu tak sama dengan orang-orang di kampung saya. Ibu-ibu kampung saya cinta dengan laki cuma hari Sabtu. Ini bapak jangan curhat sini pak ya. Itu bukan urusan saya. Ada kawan saya tu mbah dukun di luar tu. Bang Mantuk, hadir ya. Ada kawan saya, ibu misal nak berdukun jadi orang kaya sama dengan Bang Mantuk sana. Cuma anehnya dia jadi dukun untuk orang kaya, dia seorang tak kaya-kaya. Nih dengerin ya. Yang membuat kita bahagia itu bukan ini saja. Yang membuat kita bahagia adalah rasa syukur kita kepada Allah. Suami ngasih uang 100, alhamdulillah. Mudah-mudahan uang dari suami saya ini halal ya Allah, barakah dan manfaat buat saya dengan keluarga ya Allah. Besok ngasih 200.000, alhamdulillah ya Allah. Besoknya ngasih 500.000, alhamdulillah ya Allah. Besoknya ngasih 1 juta, alhamdulillah. Besoknya tak ngasih, alhamdulillah. Ya Allah, mungkin hari ini suami saya tidak memberikan saya uang, mungkin besok akan dilipat ganda ya Allah. Insya Allah. Nih saya dengan istri saya, ada istri saya paling cantik nampaknya malam ini nih. Itu istri saya orang Jawa Barat, Ibu Mia Sumiati Jafar. Saya menikah dengan istri saya kurang lebih 23 tahun yang lalu. Alhamdulillah, dalam perjalanan hidup kami lebih banyak bahagia atau susah, Mi? Banyak susah ya. Tapi kami bahagia, Bu. Bahagia dengan keadaan kami. Istri saya wanita super, ngasih saya anak 5. Nambah lagi boleh, Mi? Nambah anak, Pak. Pak Manto mikirnya kemana-mana coba. Bu, Ibu, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, sekali lagi berhati-hatilah dalam mendoakan, baik mendoakan suami, mendoakan anak terutama. Karena saya sadar betul sampai hari ini saya bukan seorang ayah yang baik bagi anak saya. Saya bukan suami yang sempurna bagi istri saya. Saya lebih banyak kekurangannya dalam memimpin rumah tangga. Ingat Pak, kita ini imam. Jangan sampai imam memberikan contoh yang buruk kepada makmum. Tuh di luar ada teman saya, Haji Maswad itu. Pak Haji, saya mengingatkan kepada Pak Haji, kita ini imam. Bapak-bapak semuanya imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Laki-laki atau suami itu adalah imam bagi istrinya masing-masing. Maka ketika bertindak sebagai imam, perhatikan makmum yang di belakang. Ketika kita mau sholat, pasti Ustadz Denny baca beberapa kalimat. Banyak riwayat yang berbeda ketika mau sholat. Nabi diriwayatkan oleh sahabat berbeda, ada 20 riwayat. Ada kalanya imam melihat ke belakang, aqimu sufufakum. Ada yang mengatakan istaw wa tarasu wa'tadilu, istaw wa tarasu wa suddul khalal. Ada kalanya imam mengucapkan kalimat sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Ada kalimat sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Tujuannya adalah apa? Imam harus mampu memastikan siapa yang jadi makmumnya. Sama dengan suami. Suami harus tahu istri seperti apa sifatnya. Maka kata Nabi, ketika engkau sholat dengan orang lain, jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Saya kalau jadi imam tanya dengan Pak Manto, saya paling dibenci dengan ibu-ibu. Kalau jadi imam tengok saya,
Siapa yang imam? Oh, Ustaz Zain Mohsin. Balik je, kata dia. Ngapa pula balik? Lama. Dia kalau solat medam. Coba kau tengok dia punya takbir. Allahu Akbar. Mak di belakang colek. Balik, yuk. Jangankan ibu, Pak Mantok je tak suka jadi makmum saya. Maka kata Nabi, kalau engkau jadi imam, jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Sekedar mengingatkan sama Ustadz Denny, besok kalau jadi imam solat subuh, jangan baca surah Tabarak. Jangan macam dulu, saya punya tetangga namanya Apeng. Apeng ini mualaf, masuk Islam gara-gara bangkrut. Dia bangkrut gara-gara bisnis namanya Ameng. Jadi suatu hari karena dia masuk Islam, ditanya dengan kawan, Peng, ngapa kau masuk Islam, Peng? Itulah ngai jadi bangkrut ngai masuk Islam gala-gala bangkrut kena Ameng Dia bangkrut karena Ameng. Masuk Islam, pas mau sholat, setiap sholat tak pernah amin. Tetangga laporan, Ustadz, itu si Apeng kalau sholat tak pernah amin. Akhirnya saya datangi, Peng, saya dengar awak nih kalau sholat tak pernah baca amin. Ngapa pula awak tak mau amin? Tuan Gulu, bukan ngai tak mau baca amin. Ngai tiap kali sholat tahu kalau amin itu wajib. Cuma kalau ngai ini baca amin, hati ngai ini sakit. Ngai ini dulu bangkrut gala-gala si amin. Jadi dia pikir amin itu hubungannya sama si Ameng yang buat dia bangkrut. Tiap kali waladdallin, yang lain amin dia diam. Apa hubungannya sholat kau dengan amin? Itulah Gulu, kalau memang ada baca lain aku baca lain aku tak mau baca amin Ngapa pula awak tak mau? Nanti aku baca amin, nanti dia punya tipu aku lagi Itulah sholat tak pakai ilmu. Tanyalah sama Ustadz Denny, tanya sama Ustadz siapa tadi yang jemput saya pakai batik hitam siapa tu? Siapa? Itulah. Tak dengar saya. Besok tanya dengan laki, bang, macam mana sholat macam ni? Ada dulu orang sholat yang dibaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz? 2,5 juz. Awal sholat normal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnakum yunfiqun. Normal. Dapat 1 juz belum selesai. Makmum yang on nih nanya sama yang pintar, Bang, lama sekali imam kita nih bang. Ini sholat apa nih bang? Surat apa yang dibaca? Yang pintar mau jawab batal, tak dijawab malah nanya terus. Akhirnya dengan berat hati dijawab, sebenarnya aku tak mau jawab, cuma malah kau nih nanya terus jak. Ini namanya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa bang? Artinya sapi betina. Yang makmum satunya mikir, ya Allah, sapi betina aja panjang, apalagi sapi jantan, kata dia. Rakaat kedua yang dibaca Al-Fil. Al-Fil itu kan pendek. Cuma karena makmum yang ini ndak tahu, nanya lagi, bang, kaki aku nih sakit semua dah bang. Yang dibaca imam yang sekarang nih surat apa? Surat Al-Fil. Apa Al-Fil bang? Gajah. Mikir lagi dia, ya Allah,
yang sapi betina aja lama, apalagi yang surat gajah bang. Karena saking awamnya, balik awal dia. Padahal surat Al-Fil itu pendek, dia pikir lebih panjang dari Al-Baqarah. Nah inilah kalau orang tak punya ilmu. Jadi apapun kata Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan? Tentu tidak sama. Maka dalam hal ibadah, kalau kita tak faham, kalau kita tak tahu, tanya sama ustadznya, tanya sama guru kita, sama orang-orang yang faham di dalam ilmu agama. Insya Allah ibadah kita lebih baik dan kehidupan kita insya Allah pun pasti lebih baik. Semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini mendapatkan barakah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para jamaah, terkhusus kepada seluruh panitia, adik-adik Jamiatul Hadrah. Terima kasih atas lagu-lagunya, terima kasih atas madaih atau pujian-pujiannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan pertemuan kelak menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dapat bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, membawa kesenangan, membawa ketenangan di antara sesama. Saksikanlah ibu-ibu sekalian bahwa insya Allah yang hadir malam hari ini mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah serta mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jika apa yang saya sampaikan benar, itu semata-mata datangnya dari Allah, dan jika apa yang saya sampaikan itu salah, mutlak karena keawaman dan kemiskinan saya sendiri dalam ilmu Allah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi obat bagi kita semuanya, menjadi penyejuk dan penenang bagi kita semuanya, dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.